Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para muhibbin rahimakumullah, maka kita kembali kita ngaji yang pertemuan ke-15 dalam rangka Bahsul Masail. Masalah nomor pertama, bagaimana hukumnya ngaji kitab atau ngaji ilmu di dalam masjid. Oh, itu hukumnya sunnah. Dijelaskan dalam kitab Ghayatul Talkhisil Murad Shahifah 96. Mas'alatun wa yustahabu aqdu halakil ilmi fil masjid. Jadi sunnah hukumnya. Masalah selanjutnya, bagaimana hukumnya mengunci masjid di luar waktu sholat. Masjid di luar waktu sholat dikunci. Oh, itu hukumnya boleh-boleh saja kalau ada suatu kekhawatiran seperti tersia-sianya alat-alat masjid, hilangnya alat-alat masjid, itu di luar waktu sholat boleh-boleh saja digembok, dikunci. Tapi kalau toh aman, tidak ada kekhawatiran, maka emang disunahkan untuk dibuka 24 jam. Dalam kitab Ghayatul Talkhisil Murad 96 kaca 96 dijelaskan wala ba'sa bi iglaqihi bi ghairi waqti sholati ka ba'dal isya'il akhirati siyanatan lahu wa hibdan li alatihi. Wa hadza idza khifa imtihanuhu wa diya'u ma fiha wa lam tad'u ila fatiha hajatun wa ila fasunnatu fatuha mutlaqan kama fil mazmum. Masalah selanjutnya, bagaimana hukumnya kita tidur di masjid atau minum di masjid, berwudu di masjid. Hukum tidur di masjid itu hukumnya boleh-boleh saja, tidak makruh. Sedangkan masalah makan di masjid atau minum di masjid juga boleh. Boleh asal orang-orang yang ada di dalam masjid tidak merasa terganggu, tersakiti dengan jenis makanan yang kita makan. Seperti tersakiti karena bau pete, jengkol, itu baru kan orang yang mencium baunya itu tersakiti, terganggu. Nah, itu baru tidak boleh kalau sampai menyakiti orang lain. Dijelaskan dalam kitab Ghayatul Talkhisil Murad Shahifah 96. Wa yajuju anaumu bihi bila karahatin bi qayyidi adami tadyiki aidon sawaun al-mutakif wa ghairuh wa in wudi'a lau firasun wa kadza labasa bil aqli wa syurbi wal wudu idza lam yata'adda binasu wa lam yakun lil ma'kuli raihatun karihatun kathawmi wa ila kuriha. Masalah selanjutnya, bagaimana hukumnya meletakkan lamari atau ranjang tempat tidur di dalam masjid. Oh, itu hukumnya haram. Walaupun tidak mengganggu orang yang lagi sholat, itu haram. Kecuali mimbar di dalam masjid untuk digunakan khutbah Jumat dan sebagainya, itu baru gak apa-apa. Dijelaskan dalam kitab sama Ghayatul Talkhisil Murad Shahifah 97. Wala yajuju wa khazanatin bihi wa in kana lihajatin lihajati ma yuhyil masjida aw yudrisa walam aw yudrisunya walam tadjiki walam tudayyik alal musallina li'annahu qad yattafiqu fihi al-jam'u wa li'annahu tahjirun wa an-nadhir wa ghairu bidzalika sawa.
wa misluha al-minbar fil masjid la jum'ata fihi. Bagaimana hukum masalah selanjutnya? Bagaimana hukumnya menggunakan barang-barang masjid seperti tikar, ngambil lampu dari masjid dan lain-lainnya. Jadi barang-barang masjid yang ada di masjid diambil untuk dipakai di luar masjid, tikar dan sebagainya. Alat pengeras suara khusus punya masjid dipakai untuk kepentingan orang yang hajat, yang walimahan, tapi itu alat-alatnya khusus punya masjid. Bagaimana hukumnya? Oh, itu haram hukumnya. Dijelaskan dalam kitab I'anatut Talibin di pinggir juz salis sahifah 181. Wala yajuju istimalu hasril masjidi wala pirasuhu bigeri pirasihi mutlakon sawaun kana istihajatin amla. Jadi hukumnya haram, tidak boleh gelas masjid dipakai kebutuhan orang untuk hajat di luar masjid. Tikar punya masjid dipakai digelar di rumah orang yang punya hajatan, haram hukumnya. Pengeras suara khusus masjid dipakai pengeras suara di luar masjid, haram hukumnya. Selanjutnya, masalah selanjutnya, bolehkah menukar tanah wakaf dengan tanah yang lainnya? Ada wakaf, kemudian ditukar wakaf tersebut. Boleh tidak menukar tanah wakaf? Oh, haram hukumnya, tidak boleh. Dijelaskan dalam Hasyiah Syarqawi juz sani Sarah Kitab Tahrir sahifah 178. Wala yajuju istibdalul mauqufi indana wa in khoroba. Tidak boleh tanah wakaf ditukar, tidak boleh. Masalah selanjutnya, bolehkah menggeser musola? Musola yang dibangun di atas tanah wakapan digeser ke depan atau ke belakang. Kita tahu digeser ke samping karena ada salah satu kemaslahatan. Oh, jawabnya menurut Imam Subki boleh, asal syarat memenuhi 3 syarat. 1, tidak merubah nama musola. Jangan sampai tadinya musola dirubah jadi madrasah atau majelis ta'lim. Tidak boleh. Jadi tetap kalau udah jadi musola tidak boleh dipergunakan dan diperuntukkan untuk musola dan untuk madrasah atau majelis ta'lim. 2, digesernya dari belakang ke depan biar pelataran luas untuk kepentingan itu kepentingan musola, dan sama digeser ke tanah wakapan ada kemaslahatan, itu boleh. 3, tidak menghilangkan datiah wakapannya. Jadi walaupun dibangun agak depan tapi itu masih di tanah wakapan, dan yang di depannya juga sami masih termasuk tanah wakapan. Itu boleh. Dijelaskan dalam kitab Qol Yubi juz salis sahifah 108. Qala Subki yajuju tagyirul waqfi bisyuruti salasatin ayughayyira musammah alla yughayyira musammah wa yakuna maslahatan lahu kaziyadati ra'ihi wala tazala ainuhu fala yadurru naqluha min janibin ila akhar. Masalah selanjutnya, bagaimana hukumnya israf, berlebihan dalam menggunakan air keran berlebihan yang sudah disediakan buat wudu, atau air keran diambil dari tanah, dari sumur wakapan, berlebihan ngambil itu, mau memakai airnya, israf namanya. Bagaimana hukumnya? Itu hukumnya haram. Hukumnya haram, dijelaskan dalam kitab Mauhibah
Dil Fadl juz awal sahifah 264. Qala Adru'i wa yang bagi al jazmu bil hurmati idza kana al ma'u mubahan wa sama muhtajun ila taharati. Hukumnya tidak boleh israf. Untuk sementara kita cukupkan beberapa masalah. Insya Allah kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.